Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di modul 2 ini saya akan menjelaskan langkah ketiga, yaitu memilih tempat menabung ya Bu ya. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu, dalam memilih tempat untuk meminjam kita harus berhati-hati ya Bu ya. Ya, karena banyak sekali perorangan ataupun lembaga-lembaga yang menawarkan pinjaman Bu ya. Ya, kita juga harus cermat di dalam memilih pinjaman. Selain kita harus merencanakannya dengan matang, kita juga harus memilih di mana tempat meminjam yang paling kecil untuk pengembaliannya, Bu ya. Yuk, lanjut Bu ya. Nah, berikutnya di sini kita ada flip chart Bu ya. Nah, ini ada flip chart di mana sumber, proses, pinjaman itu seperti apa, ada batas maksimal atau seperti apa. Ya, di sini saya ingin bertanya gitu. Biasanya ibu-ibu minjem uang kemana? Ya, Ibu Lisa, kemana Ibu Lisa? Ke sahabat ya, ke tetangga bisa, ya ya ya. Yang lain ada pendapatnya selain Ibu Lisa ingin menjelaskan ataupun ingin menyampaikan biasanya pendapatnya Ibu minjem uang kemana? Yuk silakan, jangan ragu-ragu. Oh iya, ini flip chartnya kelihatan nggak yang di belakang? Kalau nggak kelihatan, yuk maju sini yuk. Ya, biar penyampaian P2K2 kita hari ini tersampaikan maksud dan tujuannya, biar ibu-ibu jelas, biar ibu-ibu pandai dan pintar di dalam memilih tempat untuk meminjam ibu ya. Ya, kita lanjut penjelasannya Bu ya. Nah, ini kita akan bandingkan, kata Ibu Lisa tadi, ke sama sahabat, tetangga. Ini masuk di saudara atau kerabat dekat ya Bu ya. Sumber-sumber tempat kita meminjam. Ini ada saudara, ada rentenir termasuk bank keliling, kemudian ada kelompok simpan pinjam, PKK, arisan, PKH dan lain-lain ya Bu ya. Di sini ada juga koperasi simpan pinjam. Kemudian ada bank pasar. Nah, di antara kelima ini Bu. Nah, ini saya mau tanya nih, prosesnya cepat apa mudah Bu? Iya, kalau sama saudara gimana Bu? Cenderung mudah ya Bu ya? Iya, gimana Bu? Mudah ya? Agak sulit? Oh, mungkin dia sulit Bu kalau ada ya Bu ya. Kalau nggak ada ya mungkin agak sulit ya. Tapi kalau dia ini jangan dipaksa ya Bu ya. Iya, tapi dia biasanya prosesnya cenderung mudah ya Bu ya. Kemudian rentenir atau termasuk bank keliling Bu, kira-kira prosesnya mudah atau gimana Bu? Mudah ya Bu ya. Ya. Kemudian ini kelompok arisan Bu, simpan pinjam arisan, PKK, PKH dan lain-lain, biasanya mudah atau gimana Bu? Mudah ya, selama uang masih tersedia ya Bu ya. Ya, benar sekali. Kemudian di sini ada koperasi simpan pinjam, cenderung mudah, sulit atau gimana Bu? Cenderung agak rumit ya Bu ya. Ya, cenderung agak sulit. Di sini cenderung agak rumit ini Bu ya, mengisi form segala macam, harus banyak syarat yang harus kita isi. Kemudian di sini juga ada bank pasar. Ini di sini keterangannya rumit. Rumit nggak Bu minjam ke bank? Iya, memang begitu Bu, kalau minjam ke bank kita banyak aturan yang harus diisi segala macam, harus melampirkan dokumen segala macam ya Bu ya. Iya, itu masuknya ke sesi jaminan Bu ya. Nih, ini ada perlu jaminan atau enggak? Kalau sama saudara tadi kita biasanya tidak perlu pakai jaminan Bu ya. Ada juga rentenir termasuk bank keliling. Ini biasanya juga nggak pakai jaminan Bu ya. Terkecuali dalam jumlah banyak biasanya. Kalau kita sudah minjem dalam jumlah banyak, biasanya baru kita pakai jaminan. Ini kelompok simpan pinjam. Biasanya nggak perlu pakai jaminan juga Bu ya. Nih. Ya, tidak pakai jaminan. Kemudian perlu ini koperasi simpan pinjam, biasanya perlu ya Bu ya, umumnya sertifikat tanah ataupun kendaraan bermotor biasanya dipakai. Kemudian ini bank pasar, dia perlu jaminan juga ya Bu ya. Iya, orang kita mau minjemnya juga biasanya agak sulit ya Bu ya, biasanya jaminan segala macam itu terasa nggak dibutuhkan. Kemudian ada batas maksimal pinjamannya nggak Bu kalau kita minjem sama saudara? Iya Bu ya, tergantung kemampuan pemberi utang. Benar sekali, pinter sekali Ibu Lisa. Yuk, kasih semangat. Terima kasih Ibu Lisa ya. Kemudian ini rentenir, pakai batas maksimal nggak Bu? Nggak maksimal, nggak ada batasnya Bu ya.
Iya, jadi pinjamannya nggak terbatas, terserah dia mau ikut aja Bu ya. Oh. Kemudian kelompok simpan pinjam arisan ini juga ada batas ya Bu ya, ada batasan maksimal pinjaman tergantung kesepakatan kelompok umum dengan 2 kali jumlah simpanan ya Bu ya. Kemudian di bawahnya ada koperasi simpan pinjam, ada batas maksimal juga. Ya, di sini keterangannya Bu ya. Ya, koperasi simpan pinjam biasanya tergantung peraturan yang berlaku. Kemudian bank pasar, ada batas maksimalnya juga Bu, tergantung nilai jaminan yang diberikan. Iya. Lanjut Bu ya ke sebelahnya. Kemudian di sini ada bunga atau total pengembalian tinggi. Nah, di sini sama saudara biasanya ada bunganya atau enggak Bu? Tidak ada Bu ya. Kadang tidak berbunga, kadang ada Bu ya. Kemudian di sini ada rentenir termasuk bank keliling. Di sini tinggi sekali keterangannya Bu ya, bahaya sekali ini. Kemudian kelompok simpan pinjam PKK, arisan dan PKH di sini cenderung rendah, ada tapi cenderung rendah Bu ya. Kemudian koperasi simpan pinjam juga bunganya cenderung rendah. Kemudian bank pasar ini termasuk tinggi ya Bu ya. Nah, kemudian periode cara pengembalian bisa disesuaikan. Ya, kalau sama saudara kerabat dekat kita tadi meminjam ini bisa disesuaikan nggak Bu itu pengembaliannya? Bisa disesuaikan Bu ya. Ya, bisa disesuaikan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian sama rentenir termasuk bank keliling, periode cara pengembalian bisa disesuaikan atau tidak? Di sini tidak Bu ya. Harus sesuai ketentuan yang ada yang sudah disepakati. Kemudian kalau kelompok simpan pinjam tentu bisa disesuaikan aturan yang ada yang sudah disepakati juga tentunya Bu ya. Kemudian di sini koperasi simpan pinjam tidak harus sesuai ketentuan. Koperasi simpan pinjam di sini berarti bisa itu tidak bisa. Kemudian bank pasar periode cara pengembalian tidak bisa disesuaikan juga ya Bu ya. Tidak sesuai karena dia sudah ada ketentuannya Bu ya. Iya. Sampai di sini jelas Bu ya, paham Bu ya? Nah, di sini saya ada. Yuk kita coba sama-sama tonton. Nah, di sini ibu-ibu hobi nonton kan? Iya, ini coba kita tonton bareng-bareng. Nah, kalau yang di belakang nggak kelihatan dengan jelas, itu boleh dibuka buku pintarnya Bu ya, di halaman 60. Sudah ketemu Bu bukunya? Sudah dibuka halaman 60-nya? Sudah ketemu ceritanya? Oke, disimak Bu ya. Yuk sambil nunggu, ibu bisa yang belakang nggak kelihatan bisa lihat di buku pintarnya. Nah di sini bagi ibu-ibu yang masih bisa kelihatan, saya putar videonya Bu ya. Tunggu sebentar Bu ya. Nah ini dia Bu ya, kita tonton dulu Bu ya. Kita simak bareng-barengnya Bu. Yuk. Nah dari tontonan yang sudah kita lihat tadi, tentu ibu-ibu paham maksud dan arti dari film tadi Bu ya. Nah, pelajaran apa yang bisa Ibu tangkap dari film yang sudah kita tonton tadi? Ya, ini saya ingin bertanya Bu, bagaimana cara Ibu Lili di dalam mengatasi kesulitan ekonominya Bu? Ataupun keuangannya? Ya, silakan siapa yang mau menyampaikan pendapatnya. Bagaimana cara Ibu Lili menyelesaikan permasalahan keuangan di rumahnya Bu? Ya, silakan Ibu Ketua Kelompok. Iya, betul sekali. Ibu Lili meminjam kepada kelompok arisan karena Pak Rusli 4 bulan lagi akan ada borongan dan Ibu Lili juga bisa menjadi buruh ya Bu ya. Jadi kita harus melakukan kebiasaan menabung ya Bu ya. Sebelum kita melakukan pinjaman, sebaiknya kita harus mempersiapkan selalu tabungan di rumah Bu ya. Karena kebiasaan menabung ini saat keadaan darurat akan sangat berguna dan sangat membantu kita ya Bu ya. Sehingga pada saat kita butuh, kita terjauh atau terhindar dari terjebak di dalam hutang ya Bu ya. Sisihkan uang apabila Ibu mendapatkan penghasilan yang lebih agar kiranya ditabung sehingga kiranya pada saat keadaan penting itu bisa digunakan. Kita menabung tidak perlu harus besar ya Bu ya, kecil juga nggak masalah, yang penting kita harus rajin dan disiplin ya Bu ya. Dan bila perlu
atau terpaksa kita harus meminjam, nah, pinjaman itu harus direncanakan dengan matang ya Bu ya. Harus cermat, harus bisa memilih di mana tempat pinjaman yang pengembaliannya kecil, bunganya kecil gitu Bu ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan pola pendapatan yang kita terima dengan uang yang kita pinjam. Namun pada saat ini alangkah lebih baiknya apabila kita selalu memiliki tabungan untuk berjaga-jaga agar terhindar dari terlilit utang Bu ya. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.